bicara dia kabur. Beginilah dia, kan? Iya. Nah, begitu teman-temannya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Berarti sama. Iblis di dalam babi, babi di dalam Ica. Berarti iblis, babi, Ica adalah satu. Kan? Begitu. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya itu satu. Berarti setan, babi dan Ica adalah satu. Ica adalah babi, Ica adalah setan. Atau setan adalah Ica, setan adalah babi. Kan sama kan? Tadi dibilang sendiri teman-teman. Saya tidak, kan dia yang bilang sendiri, pengakuan dari dia sendiri kan? Nah, pengakuan dari dia sendiri. Nah, yang anehnya teman-teman, Yesus mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepadanya kamu harus berbakti. Tetapi Ica mengikuti orang yang kerasukan menyembah Yesus. Karena kenapa? Karena ada setan di dalam mereka tadi. Kan? Dia sendiri yang bilang, kami potong-potong setan, kami makan setan. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kemasukan setan. Ya, karena pembatasan juga nih. Hapus lu loading. Makanya loading. Ya, aku kasih tahu samamu, aku kan ngajarin yang benar. Nah, emang ada ayat-ayat di dalam Alkitab seperti yang kamu ucapkan. Kalau kamu merasa benci, merasa tersinggung, ngapain kau tersinggung loading? Ngadi-ngadi. Gak perlu tersinggung. Ganti yang lain. Kamu tuh gak perlu tersinggung. Kalau kamu tersinggung berarti benar apa yang saya ucapkan, gitu loh. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa oh, aku di dalam satu. Berarti si Ica di dalam itu, namanya kamu sudah ibaratkan sudah ada rasa kebencian. Tapi kan saya benar, ya. Kalau memang kalian itu bukan saudaranya Bebong, ya kan? Ya udah tinggal makan aja itu makanan loh. Naik lagi. Di mana kok naik? Gimana nih? Kau kena skakmat, itu nggak kena skakmat, ya kan? Itu namanya mempermalukan diri sendiri. Karena apa? Karena ada kebencian di dalam dirimu. Di sini kita memberitahukan kebenaran. Kalau memang kalian itu, ya, kalau memang kalian itu benar, ya, kenapa kalian takut sama B2? Gitu loh. Kenapa kalian harus takut sama B2? Apa karena di situ ada teman kalian, makanya kalian takut? Ngapain takut? Ngapain takut sama? Kalau memang ya di dalam iblis itu itu bukan teman kalian, tinggal itu makanan kok. Itu ibaratkan peliharaan kok. Itu peliharaan, ya, peliharaan yang bisa dimakan, diolah. Ngapain kalian takut? Karena di dalam Alkitab sudah dituliskan ada iblisnya. Lah, kalau dimakan iblis, apakah makan B2 itu makan iblis? Kan nggak masuk logika. Karena itu temanmu, makanya kamu karena itu temanmu, karena itu bagian dari persaudaraan kalian, makanya kalian takut untuk memakannya. Nah, kalau misalkan tadi statementmu itu, aku di Bapa di dalam aku di dalam Bapa, nah sama seperti Ica di dalam ini, kan ngaco-ngaco, itu kebencian namanya. Namanya kamu tuh benci, nggak boleh. Di sini kita nggak perlu ada kebencian. Siapa yang ada kebencian, Ica? Ya itu Allah. Kebencian. Karena ini. Tadi sabar. Sekarang gini, aku tanya sama kamu, ya. Di dalam Alkitab, di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu benar. Nah, kalau misalkan aku itu sama seperti B2, Ica di dalam ini babi, ada nggak di situ ayatnya? Kan nggak ada. Kalau ada ayatnya baru kamu bisa berbicara seperti itu. Tapi kalau nggak ada ayatnya, itu berarti kamu terlihat sekali kebenciannya. Gitu loh. Nggak boleh. Kita di sini mengedukasi aja. Kita belajar. Kita memberitahukan, kita memberikan pengajaran supaya mereka bisa paham. Itu aja. Nggak usah ada rasa kebencian. Iya. Kita di sini toleran.
Begini, sabar dulu Ica. Bagaimana saya ini tidak bisa ngomong ini? Begini, tadi kan kamu bilang, kan? Si Iblis itu atau setan itu Yesus pindahkan ke dalam diri B2. Nah, Ica makan B2. Berarti setan di dalam B2, B2 di dalam Ica. Berarti kan satu. Salah saya di mana coba? Ica sendiri kan yang bilang tadi. Nah, sabar dulu. Supaya enak, supaya tidak ada yang namanya fitnah gitu loh. Nah, saya mau tanya, pada saat itu, itu kan berbicara tentang B2 di situ. Benar nggak? Pada saat B2 di situ, ini kan berbicara tentang B2 di situ. Nah, B2 yang zaman sekarang, apakah B2 yang zaman dulu? Apakah semua B2 itu mempunyai adab iblis? Itu karena ketakutan kalian. Karena kalian itu merasa kalian di situ, makanya itu. Baik. Tunggu dulu, sabar dulu, biar kita supaya tidak ada fitnah, ya. Karena imajinasi kalian yang kalian tanamkan di dalam diri kalian bahwa pada zaman dulu ya iblis meminta untuk masuk ke dalam B2 sehingga kalian sampai sekarang itu ketakutan. Nanti temanku ku makan. Kayak mana kalau misalkan temanku nanti masuk ke situ ku makan? Itu yang kalian takutkan gitu loh. Sedangkan kalau kita berpikir secara logika, secara manusia, zaman dulu, setannya zaman dulu, iblisnya zaman dulu, ya, itu minta masuk ke situ, ke dalam B2. Zaman sekarang, apakah masih ada iblis itu masuk ke situ? Kan tidak, logikanya aja, makan aja. Makan aja. Sudah, kapan saya bisa ngomong kalau begini? Kapan saya bisa ngomong nih? Ya Allah. Makanya jangan fitnah. Sudah? Ada fitnah di antara kita. Tidak, saya tidak fitnah. Oke, sabar. Begini, Ica. Waktu B2 Yesus pindahkan, sabar. Waktu Yesus pindahkan setan di dalam B2 itu B2-nya di situ kakinya 4 atau 3? Saya tanya dulu. Kaki 4. Kakinya 4. Yang Ica makan kakinya 4 atau 3? Oke. Gak apa-apa. Saya masuk logikamu. Saya mau tanya. Sabar dulu. Sabar, saya punya giliran loh. Saya punya giliran. Oke. Yang Ica makan sekarang kaki 4 apa 3? Oke. 4. Ya sudah sama. Oke, sabar. Kita bukti. Oke. Namanya di mana? Oke, sabar dulu. Sama-sama kaki 4. Sabar dulu. Nah, kenapa? Iya, sabar dulu. Kenapa teman-teman? Kenapa kita? Aduh, bagaimana Ica ini? Sudah? Boleh? Masa disamakan abad pertama sama abad sekarang? Sudah apa belum nih? Udah lanjut. Oke. Nah, kenapa di Islam itu tidak makan B2, teman-teman? Karena di dalam Al-Quran diharamkan juga, walaupun itu kalau kita tidak keluar ke konteks dalil, ini saya tunjukkan ini. Karena kenapa? Karena salah satu hewan yang memakan kotorannya sendiri itu hanya B2. Nih, jadi ketika kalian makan sekalian kotoran-kotorannya tuh. Sana tuh. Dia makan kotorannya sendiri. Nah, tuh. Nah, itu. Baru habis dibuang itu langsung disantap itu. Jadi makan kalian sama kotoran-kotorannya itu. Lahap sekali kan? Ini membuktikan loh. Tuh. Salah satu hewan yang memakan kotorannya sendiri yaitu. Coba. Udah. Nah, itu Ica, sabar dulu. Kapan saya bicara ini? Ya udah lanjut. Kan masih giliran saya dengarkan kok, tenang aja. Gak ada suaramu. Baik aku loh ngasih tahu. Sari. Iya, bentar. Ya biarin aja. Dia nggak ini, makanya ilmu dia ini kecil banget. Ayam juga makan kotorannya, lele juga makan kotorannya. Dia makan, ya kan? Dia makan. Tuh. Ayam, ya, dia itu di kandang. Dia itu ditaruh di situ makanan. Dia makan itu kotorannya. Lele dia makan, tapi nggak apa-apa. Namanya orang-orang yang IQ rendah, yang nggak boleh, maaf. Yang namanya orang-orang yang
pemikirannya dangkal emang. Sabar, ini kan sudah saya bilang kan, inilah tidak konsistennya kalian ketika dalam kerasukan itu kan, giliran saya kau potong-potong. Kamu kan lagi membenahi itu, makanya saya bilang. Iya betul, iya betul. Jangan marah-marah lah, kita berteman lama kok. Nggak boleh fitnah. Oke, jadi begini Ica. Oke, siap. Jadi begini Iya, ya. nggak boleh fitnah. Sebenarnya Ica, Lanjut. begini, sebenarnya Ica, pengajaran Yesus itu adalah mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan Ica. Karena kenapa tadi dibilang kawan saya Salsabila tadi, kalian itu mengikuti Paulus. Kalian itu mengikuti Paulus. Kenapa dikatakan mengikuti Paulus? Karena dengan mengikutinya Paulus, akhirnya kalian menuhankan Yesus. Ini kita kembali ke topik lah, jangan kita lari kemana-mana ya. Nah begitu di Lukas 4 nomor 8 di situ dikatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa Ica tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah Tuhan Allah, tetapi Ica mengikuti orang yang kerasukan menyembah Yesus? Sementara Yesus di dunia itu dia menyembah kepada Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah sekarang kutanya sama kau dulu Ica ya. Saya tanya sama kau ini ya Ica. Ketika Ica berdoa kepada Yesus, mendandakan Ica seorang Tuhan atau seorang manusia? Kalau saya bicara, nggak mau di stop. Tidak, sabar, kita tiktokan saya. Setelah itu kau bicara. Nggak boleh, itu nanti saya yang jawab. Kamu bicara aja dulu, gitu. Oke. Jadi kamu keluarkan dulu statement kamu. Setiap apapun yang menjadi pertanyaanmu, saya akan catat. Nah, nanti akan saya jawab. Bukan masalahnya walaupun kamu catat, tetapi jawaban kamu kemana-mana. Tadi saja kau lari ke goa, kau lari ke Yohanes 1 nomor 1. Bagaimana? Tentang Alkitab, kalian itu tidak paham Alkitab. Kalian hanya mencomot ayat dan mengerti. Oke, baik. Saya cuma tanya kau satu saja. Coba kau baca Matius 12:15. 12:15, kau buka situ. Kau baca perikopnya situ ya. Matius 12:15. 12:15. Matius 12:15. Coba baca situ. Soalnya kalau kasih kau jawab ini, kau terputar-putar seperti baling-baling bambu gitu. Kalau misalkan ini kan kamu pasti tanya, coba kamu baca. Nah, kalau misalkan saya jelaskan boleh nggak? Iya boleh. Boleh. Atau begini saja Ica, biar kamu menjawab sama saya. Ica, kita berdua sepakat di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Sepakat? Lanjut. Cuma dua ya? Oke. Pencipta dan ciptaan. Oke. Yesus masuk yang di mana? Pencipta atau ciptaan? Kalau penciptaan itu beda. Nah kan? Dengerin dulu, makanya kamu harus dengerin dulu penjelasan saya. Di dunia ini kan cuma ada dua. Sabar dulu lah. Oh, iya. Kamu bilang tadi, Ica, kamu sepakat nggak? Ada dua, pencipta dan diciptakan. Itu ada dua. Ini Pencipta dan ciptaan. Sabar dulu, biar supaya paham. Saya bilang Iya. sepakat tadi kan. Nah, kenapa saya mengatakan sepakat? Karena pada saat Allah menciptakan ciptaannya itu adalah Adam dan Hawa dari debu dan tanah. Dan Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Kalau zaman sekarang itu dikatakan apa? Nah, kalau ini dilahirkan, kalau diciptakan itu kalau itu belum ada. Nah, makanya saya sepakat atas ucapan kamu. Gitu loh. Saya sepakat atas ucapan kamu. Kenapa kamu mengatakan, Ica, kamu sepakat tidak? Ada dua, sang pencipta dan ciptaan. Kalau ini oke, saya bilang sepakat. Dan saya harus memberitahukan kepada Anda kenapa saya menyatakan seperti itu. Jangan kamu bilang Iya, nanti saya lanjut dulu baru kau bicara. Kan saya masih ada lanjutan. Kamu harus dengarkan dulu kenapa saya mengatakan seperti itu supaya Saya kan bilang di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Iya. Kan saya bilang begitu. Iya, oke. Habis itu saya bilang apa? Habis itu saya bilang apa? Saya sepakat kan? Sepakat. Terus Kenapa saya apa pertanyaan saya? Hah? Pertanyaan saya apa?
kamu sepakat nggak? Tadi kan kamu bilang kan? Saya tanya sama kamu Ica, di dunia ini kita berdua sepakat, ada pencipta dan ada ciptaan. Kamu Saya bilang sepakat. Oke, Tapi baru kamu saya harus bertanya. tahu kenapa saya mengatakan seperti itu? Sabar dulu, saya bertanya dulu sama kau, baru Nggak kau jawab bisa, sekalian. kamu harus tahu kenapa Ya. saya mengatakan sepakat. Supaya Atau tidak- begini saja, simpelnya beginilah, simpelnya begini. Ya, Yesus ya. itu pencipta atau ciptaan? Dia pencipta. Pencipta. Apakah Yesus menciptakan ibunya untuk melahirkan Yesus? Terdiam dia. Tertawa aja. Karena gini loh. Kalau kamu tertawa itu tidak masalah. Karena apa? Mungkin IQ kamu tuh di bawah rata-rata. Kenapa saya Nah, coba kamu jelaskan. Saya akan jelaskan. Nah, Silakan. Silakan. Ingat ya, Yesus pencipta ya. Yesus pencipta ya. pencipta, Silakan oke. jelaskan. Oke, saya akan jelaskan. Pencipta teman-teman pegangnya, usahakan Ica jangan berbohong. Yesus adalah pencipta. dia. Silakan. Oke. Nah, di sini ya, tadi kita sepakat. Ica, kamu sepakat nggak? Ada dua, ciptaan dan pencipta dan ciptaan. Ya, saya sepakat. Kenapa saya mengatakan sepakat? Karena pada saat ini kita berbicara tentang awal mula, ya, awal mula manusia. Sang pencipta adalah Allah Bapa. Yang diciptakan itu pertama kali adalah manusia, yaitu Adam, dari debu dan tanah. Makanya ada dua, manusia dan juga sang pencipta, yaitu Allah. Nah, itu yang kedua, itu yang kenapa saya mengatakan seperti itu, ya. Kalau kita sekarang ini itu bukan diciptakan lagi, gitu loh. Karena roh itu sudah ada, ya, roh itu sudah ada. Kalau diciptakan itu sesuatu hal yang belum ada. Kita harus gini ya, makanya saya bilang ya, kita harus belajar banyak-banyak supaya kita bisa pintar. Tapi kalau kita dangkal dan tidak mau belajar, ya udah kayak gini jadi pemahamannya. Nah, kalau dikatakan ciptaan, ini kita ciptaan ya, diciptakan. Kalau dikatakan diciptakan itu sesuatu hal yang belum ada, makanya diciptakanlah Adam dari debu dan tanah. Itulah manusia pertama kali. Karena belum ada manusia dulu. Dulu belum ada manusia, sehingga diciptakanlah manusia ini. Nah, itulah Adam dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Kalau berbicara kita sekarang itu kita bukan ciptaan lagi. Karena kita sudah ada, kita diberikan roh. Ciptaan sama diberikan itu berbeda. Ciptaan itu belum ada, roh itu sudah ada, itu yang berasal dari Allah Bapa. Roh kita ini yang berasal dari Allah Bapa. Dan kita yang ada kalau kita berbicara, kita ini dilahirkan. Kita ini dilahirkan ya dari apa? Dari yang dikatakan dari darah, yang dari sperma yang ada di dalam diri kita. Gitu loh. Kan sudah ada itu. Adam sudah mempunyai organ, Hawa sudah mempunyai organ, makanya dia bisa melahirkan. Nah, kalau kita sekarang itu bukan diciptakan lagi, tetapi kita sudah ada, ya. Tetapi kita sudah itu rohnya kita, tetapi kita ada itu bukan dari ciptaan yang belum ada ini, gitu loh. Itu yang pertama. Ya. Makanya di sini kita belajar supaya kita bisa pintar, ya. Kalau kenapa saya mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan? Ya, kenapa saya mengatakan Yesuslah yang menciptakan? Saya akan jawab, ya. Saya menyatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan kita karena Dia adalah firman Allah. Sudah dikatakan di dalam Alkitab, di Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu ini melalui firman-Nya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu ini melalui firman-Nya. Sebelum Yesus Kristus datang, kita belum mengenal nama Yesus. Ya, kita belum mengenal nama Yesus, belum ada yang mengenal nama Yesus. Tetapi kita mengenal ciptaan hasil ciptaan ini melalui firman-Nya. Nah, ya, berarti dan kita berbicara tentang Yesus Kristus, ya.
kalau berbicara tentang bahwa yang menciptakan ini siapa? Dia adalah firman Allah yang hidup. Sudah dikatakan ya, yang menciptakan itu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, setelah itu firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1:14. Firman yang telah menjadi manusia, itu Yohanes 1:14. Ya, sehingga yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Firmannya yang kita kenal sekarang. Karena kita mengenal sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Karena dikatakan di Yohanes 1:1 Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama, sudah dikatakan bersama-sama. Bersama-sama itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Dia ada di dalam diri Allah. Bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kalau IQ rendah itu tidak akan nangkep. Kalau IQ rendah mengatakan seperti ini, ya, IQ yang di bawah rata-rata, mereka akan berpikir bahwa Ica B2 itu kakinya berapa? 4. Nah, berarti pada saat iblis mengatakan mau masuk ke dalam bebong-bebong ya, ke dalam B2. Nah, itu bebongnya kakinya berapa? Kakinya 4. Tetapi mereka tidak berpikir luas. Zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Apakah zaman dulu itu iblis-iblis yang menyatu beranak cucu gitu ke bebong-bebong? Pada saat bebong-bebong itu, itulah IQ di bawah rata-rata, mereka tidak akan nangkep seperti itu. Gitu. IQ di bawah rata-rata, mereka hanya mengetahui 2 tambah 2 4. Tetapi ada jalan lain. 1 tambah 3 4. Ya. 0 tambah 4 4. Itu ada jalan. Mereka tidak akan berpaku kepada situ. Mereka akan berpaku kepada 2 tambah 2 4. Gitu loh. Nah, sehingga saya sebagai orang yang mendengarkan ya teramat kasihan gitu. Gitu. Jadi di sini kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa ya teman-teman ya. Ya. Jadi kita di sini ibaratkan gini, kita mengetahui ya sedalam mana sih gitu ilmu pengetahuan orang-orang ya di luar dari iman kita ini menangkap ya secara logika, secara pikiran kita, secara manusia ini seperti apa gitu loh. Benar nggak? Ya, oke, silakan loading. Itu jawaban saya. Nah, tapi kembali lagi kepada Anda. Mute ya. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Nah, inilah kelebihannya Kristen ya, teman-temannya. Ketika kita bertanya, mereka menjawab walaupun jawaban itu mereka bingung sendiri. Intinya mereka sudah menjawab. Ya, walaupun jawaban itu mereka bingung sendiri, intinya mereka sudah menjawab biar kelihatan wow gitu. Jadi teman-teman, ketika mendengar penjelasan Ica, jawabannya Ica tadi ini, saya teringat tahun lalu saya satu keluarga silaturahmi ke rumah sakit jiwa, sama persis seperti Ica tadi ngobrol itu, sama sekali, tidak ada beda-bedanya. Makanya itu dikatakan mereka ini kerasukan. Hah? Padahal yang saya tanya simpel loh, simpel. Dia menjelaskan tadi kita ini tidak diciptakan. Memang dungunya ya Allah ya Rabbi. Ica, awal mula kita ini diciptakan. Ketika kita ada di dunia ini, yaitu proses kita. Beda pencipta dan membuat itu beda. Kalau penciptaan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau membuat itu yang sudah ada dibuat menjadi ada. Makanya kita ini awal mulanya kita itu diciptakan. Proses kelahiran kita ke dunia ini dibuat. Bernikahlah bapak dan ibu kita, diproseslah kita dengan secara berhubungan, air mani yang kau jelaskan begini-begini, lahirlah kita. Yang saya tanyakan di sini intinya saja, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Kau mengatakan Yesus itu adalah pencipta. Kutanya sama kau, apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Apakah Yesus yang mengadakan ibunya?
Berarti kalau Yesus ini adalah pencipta dan Yesus yang menciptakan ibunya, mana ada anak lebih tua daripada ibu? Ica. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu pencipta, setelah itu Yesus itu lahir melalui rahim Bunda Maria, masa anak lebih tinggi, anak lebih tua daripada mamanya? Coba berpikir yang rasional. Ketika kamu menjawab itu, agama itu Ica, agama itu membawa kita itu, keimanan kita setara lurus dengan akal pikiran kita. Bukan agama membawa keimanan kita untuk mematikan akal kita, bukan. Sudah jelas Bibel itu dari kejadian sampai kecelakaan. Ica, kau baca Bibel itu dari kejadian sampai kenaikan, sampai keturunan, sampai kebingungan, sampai kesurupan. Tidak ada Yesus Tuhan, tidak ada. Sudah saya baca Bibel itu dari Matius sampai Captikus, Yesus tidak ada Tuhan di situ, Ica. Bahkan Yesus itu bertuhan kepada Bapa. Walaupun Ica baca dari Mai laki sampai orang pun laki, tidak dapat kalau Yesus itu Tuhan. Kamu baca dari satu raja-raja sampai raja hutan, tidak ada Yesus Tuhan. Saya selalu berstatement, buktikan sama saya kalau Yesus itu Tuhan, baptis kami sekeluarga. Karena kita di sini orang Islam, kami percaya juga Yesus. Kami percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kamu baca dari ulangan sampai ujian sampai semester, tidak ada Yesus Tuhan. Dari imamat bilangan puluhan, ribuan, ratusan, miliaran, jutaan, mana ada Yesus Tuhan di situ? Tidak ada, Ica. Tetapi doktrin-doktrin dari bapak-bapak gereja yang mematikan otak kalian sehingga anak manusia kalian jadikan Tuhan. Padahal dari ulangan 18:18 Sang Elohim sudah mengatakan kepada Musa, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia akan berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Makanya di perjanjian baru Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Nah inilah kalau kita panggil Yesus, wahai Rabi, Yesus katakan ya. Wahai Guru, ya. Wahai Mesias, ya. Wahai Nabi, ya. Ketika dipanggil wahai Tuhan, apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku. Matius 7, 21, 22, 23. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apa kata Yesus? Nyala engkau dari hadapanku, Ica. Berarti ini Ica, nanti di hari akhir, maka kita melihat Ica mengatakan apa? Tuhanku mengusir aku. Ini seperti film Indosiar. Tidak ada, Ica. Sadar. Coba kamu baca baik-baik itu, Ica. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Baca itu Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Di ayat lain juga dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Coba kau bayangkan itu loh. Masa Tuhan dibangkitkan Tuhan? Nah sekarang Ica, tolong kamu jelaskan sama saya, Yesus datang ke dunia ini pengen dipercaya sebagai apa? A. Utusan Tuhan, B. Tuhan. Kalau percaya sebagai utusan Tuhan, itu dari Kejadian sampai Wahyudin itu dalilnya ada. Tetapi kalau percaya dia sebagai Tuhan, kasihkan saya satu dalil yang tidak bisa saya bantah pakai dalil yang lain kalau Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Panjang kali lebar kali. Dia berbicara panjang, lebih panjang dari umur Yesus saja saya diam. Saya bicara begitu kau bilang panjang. Gimana kau ini? Carikan saya dalil itu. Cepat. Bukan di Lukas 2 ayat 11. Bacakan yang kencang-kencang.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhan kamu lahir. Iya. Tuhan kamu pernah jadi bayi? Iya. Ayat dikasih ayat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Ica, ya Allah ya Rabbi. Carikan saya satu dalil kalau Yesus itu adalah Tuhan tanpa saya bisa membantah dengan dalil yang lain. Ketika kamu mengutip aja Lukas 2 ayat 11, baca yang kencang-kencang. Lukas 2 nomor 11 itu bertentangan dengan Lukas 2 nomor 22. Ica. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kamu sangka karena kita satu ayat dikasih ayat Tapi bertentangan dengan Lukas 2 nomor 22. Kan akal kita tidak masuk. Kita kan punya akal. Anda sekarang gini, kamu meminta saya, Ica, di mana dalil yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Dan saya kasih ayat. Kenapa kamu membantah? Sekarang kalau ada dalil bantahannya bagaimana? Silakan. Oke, Lukas 2 nomor 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ingat teman-temannya, Ica mengatakan Tuhan sudah lahir. Coba kamu bacakan Lukas 2 nomor 22. Bacakan Lukas 2 nomor 22. Bacakan sama saya. Melahir. Lukas 2 nomor 22, bacakan sama saya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, apa kenapa? Dia itu siapa? Saya boleh jelaskan nggak? Ini kan Iya boleh. Dia itu siapa? Saya boleh jelaskan nggak? Ini Alkitab saya. Iya, saya tanya dulu, dia itu siapa? Dia itu Yesus. Oke, dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya sama Ica, apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Oke, saya bisa jawab nggak? Oke, silakan dijawab ya. Dijawab. Oke, kita tunggu. Minta tolong di Ya. Ingat pertanyaan saya. Kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Oke, silakan. Mute. Teman-teman nggak apa-apa ya. Dari tadi panjang kali lebar saya jelaskan, memang benar-benar kalau IQ rata-rata tuh nggak akan bisa nangkep. Karena apa? Mereka akan berfokus kepada satu pembahasan. Jadi mereka tidak akan mau mendengarkan apapun yang orang jelaskan. Saya tadi sudah menjelaskan, ya. Dari awal saya sudah menjelaskan, tapi tidak didengarkan. Tapi tidak masalah, itu urusan Anda, itu hak Anda, gitu loh. Yang penting apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu tanyakan kepada saya akan jelaskan. Nah, kamu bertanya, ya, ini berbicara tentang ketuhanan. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, dia Tuhan. Karena sudah kamu meminta satu ayat di mana dikatakan Ica, minta satu ayat Ica. Satu ayat di mana di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya kasih ayat, tetapi kamu itulah iblis setan yang nggak bisa menjadi kenyataan. Saat iblis ini kan tadi kamu sudah saya bacakan, iblis sekalipun menyembah Tuhan, ya. Kamu saudaranya iblis, kenapa tidak mau menyembah? Gilir, sabar, ini bagian saya, sabar, bagian saya, ya. Giliran iblis, ya, giliran iblis masuk ke dalam ini, giliran iblis masuk ke dalam bebong, ya, giliran iblis masuk ke dalam bebong, dia ketakutan untuk makan bebong itu, padahal bebong itu enak. Kalau iblis, ya, dia itu akan takut yang namanya, ya, iblis itu akan takut yang namanya menyerang saudaranya sendiri, gitu loh. Sehingga mereka tidak akan berani untuk makan B2 itu, gitu loh. Karena ini apa? Karena mereka tahu itu adalah temennya. Itu temanku, aku nggak berani makan. Karena sudah didoktrin dari awal, ya, didoktrin dari awal bahwa
B2 itu adalah iblis. B2 itu adalah apa? B2 itu adalah temennya, gitu loh. Makanya dia nggak berani makan. Tapi nggak ada masalah, itu urusan kalian. Nah, kalau berbicara tentang Lukas 2 ayat 11 ya, Lukas 2 ayat 11 itu menyatakan apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang menyatakan itu? Malaikat sendiri. Malaikat sendiri yang datang, yang diutus oleh Allah ya, untuk menyampaikan bahwa akan datang, akan lahir juru selamat. Apakah Tuhan kalian itu dilahirkan? Iya, Tuhan kami dilahirkan. Dia datang dan dilahirkan. Kenapa? Itu iman kami orang Kristen. Kalian tidak terima, itu urusan kalian, hak kalian. Tetapi di sini kami orang Kristen ya, tidak akan pernah membenci apapun yang kalian perbuat kepada kami tentang keimanan kami. Tetapi kami akan terus memberitakan firman Tuhan sesuai kehendaknya, bukan kehendak kami. Agar kalian bisa diselamatkan. Karena kalian adalah domba-domba yang tersesat yang harus kami selamatkan. Gitu. Kalian meminta bahwa Yesus tadi dimintanya ya, di mana di situ di dalam Alkitab dikatakan bahwa ya Yesus itu Tuhan, saya sudah sampaikan. Oke, itu kenapa kontradiksi, Cak? Kontradiksinya di mana? Ya, di ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Ini berbicara tentang yang dia masih bayi baru dilahirkan. Apakah semua orang tahu bahwa dia itu adalah Tuhan? Kenapa Bunda Maria tidak menyatakannya? Sorry, kesombongan itu hanya iblis yang punya. Kesombongan itu hanya iblis yang punya. Menyombongkan diri sehingga jatuh di dalam dosa. Makanya dia dilempar ke dalam goa-goa yang gelap. Sehingga ada seorang, nggak tahu ini di dalam Alkitab ya, sehingga ada seorang laki-laki ya, seorang yang menyatakan dia nabi, dia berguru di dalam goa itu dan menyatakan dia mendapatkan wahyu, dan itu dikatakan nabi-nabi palsu. Nah, tetapi kita nggak ada masalah. Nah, kalau di ayat 22 ini berbicara tentang pada saat Yesus dilahirkan dan tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yusuf. Itu kita buka di Matius tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 11. Ya, berbicara tentang Bunda Maria dan saudara-saudaranya. Malaikat hanya menyampaikan kepada mereka, tidak menyampaikan berkoar-koar pakai toa atau apapun, ya, menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak. Karena belum tentu semua akan menerima. Gitu loh. Belum tentu semua akan menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga orang-orang yang beriman, yang percaya, yang dipilih oleh Allah, itulah yang diberitahukan. Nah, di ayat 22 dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk ya menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, kok Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Yang menyerahkan ini siapa? Ini pengakuan supaya dia ada. Ini sama seperti kita ambil contoh ya. Kita dilahirkan, kita itu harus ada yang namanya pengakuan. Ya, supaya kita itu ditandai bahwa itu yang namanya kakak, supaya kita itu tahu bahwa kita itu benar-benar anak dari keluarga tersebut. Kok Tuhan dikirim ke Tuhan? Nah, pada saat yang memberikan ini, apakah itu adalah suatu tradisi ya? Ini kita berbicara tentang tradisi, di mana anak yang dilahirkan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Siapapun itu adalah tradisi orang Yahudi, gitu ya. Jadi kalau cuma hanya satu ayat diambil, mencomot ayat untuk penghinaan, untuk penghujatan, untuk apa, itu urusan kalian. Saya tidak mau ikut campur atas hati kalian yang sudah terbiasa untuk membenci, hati kalian yang sudah terbiasa untuk untuk perpecah, itu urusan kalian. Hati yang terbiasa untuk mengejek, itu urusan kalian. Saya tidak mau ambil pusing. Tetapi saya berdiri di sini atas nama Yesus Kristus, karena saya adalah murid Tuhan Yesus,
menyampaikan kepada kalian tentang firman Tuhan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Gitu. Dan apakah kalau kalian mau terima silakan, nggak terima terserah. Karena apa? Sudah dikatakan di dalam Alkitab, iblis tidak akan suka dengan yang namanya firman Tuhan, kebenaran. Nah, jadi kalau berbicara, kalau kami apologet Islam mau membenarkan bahwa mau memberitahukan, kami apologet Islam mau memberitahukan bahwa Yesus itu utusan. Iya, dia utusan. Benar, dia utusan. Dia adalah utusan yang menerima firman Allah, dan firman itu menjadi manusia. Gitu loh. Ya. Firman itu menjadi manusia. Keinginan kehendak Allah ini menjadi manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada satupun. Ya, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, hanya Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun yang bisa kepada Allah Bapa kalau tidak melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu tidak mau menerima tentang firman Tuhan, itu urusan Anda. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk menghina, mengejek atau tidak, atau mau membuat perpecahan, itu urusan Anda. Karena mungkin Anda terbiasa, ya, mungkin Anda sudah belajar untuk hal seperti itu urusan Anda. Karena kami tidak diajarkan seperti itu. Gitu. Kami tidak pernah diajarkan untuk tidak menghargai, yaitu urusan kalian. Kalau memang itu tidak ada, misalkan gini, di dalam Alkitab ini tidak ada nih, Cak. Ini tidak benar ini, Cak. Tanya, saya akan jelaskan. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, tidak benar, kalian boleh membantah itu semua. Gitu loh. Nah, jadi buat loading tadi saya sudah jawab ya, loadingnya. Ya, di sini saya sudah jawab di mana pertanyaan Anda menyatakan tentang di mana Lukas 2 di mana disebutkan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan, itu di Lukas 2 ayat 11. Kenapa Tuhan diberikan kepada Tuhan? Saya juga sudah jelaskan bahwa pada saat itu adalah tradisi orang Yahudi di mana setiap anak-anak yang dilahirkan itu harus diserahkan kepada Allah Bapa. Nah, harus diserahkan kepada Tuhan, dan mereka tidak mengetahui apakah benar dia Tuhan atau tidak. Karena apa? Yang hanya dipilih oleh Tuhan, yang hanya dipilih oleh Allah adalah orang tua dari Yesus Kristus, yaitu Yusuf dan Bunda Maria, dan serta para sahabat. Gitu. Silakan lanjut. Oke, baik kita. Tepuk tangan, semangat kita. Semangat ya. Tapi saya butuh jawaban. Kalau mau curhat nanti lewat DM saja. Nanti saya kasih nomor WA curhat. Oh, saya pikir curhat tadi. Saya pikir curhat. Itu makanya saya bilang loading. Kita punya iya. itu berbeda. Waktu saya. Bukan masalah itu. Kamu memfitnah saya. Tidak, saya tidak memfitnah. Saya sudah menjawab, tapi kamu bilang saya tidak jawab. Oke, baik. Saya mau sanggah nih. Saya sudah catat nih. Oke. Jangan baik. Orang. Jadi Iya. Jadi teman-teman, Ica mengatakan tadi Tuhan tidak diketahui. Ini bagaimana ceritanya Tuhan tidak diketahui? Ini ibaratnya film sinetron Indosiar itu adalah mertuaku adalah mantan pacarku dari anakku. Ini bingung kita, teman-teman. Tetapi ketika dia menjelaskan dari Tuhan menjadi manusia, ini saya bingung sebenarnya, ini bagaimana ini. Bahkan tadi dia mengutip bahwa Yusuf membawa anak itu. Nah, itu dia mengutip tadi di apa ini, teman-teman? Di Matius 2:31. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Berarti ini Tuhan diselamatkan manusia. Di mana Matius? Matius 2:13. Matius 2:13. Catat saja, nanti baru saya kasih. Ya, Matius 2:13. Matius 2:13. Ya.
Oke. Nah, jadi di Matius 2:13 itu malaikat mimpi datangi kepada Yesus. Sekarang begini teman-teman. Kalau Ica Ica berpegang teguh bahwa di Lukas 2 nomor 11 itu yang memberitahukan itu adalah malaikat, bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Terus kenapa malaikat muncul lagi ke mimpinya Yusuf? Ambillah anak itu dan ibunya dan larikanlah mereka ke Mesir. Bagaimana bisa malaikat sudah mengatakan yang lahir ini Tuhan, tetapi malaikat mengatakan kepada Yusuf, ambillah anak itu dan larilah ke Mesir. Masa manusia menyelamatkan Tuhan? Bagaimana ceritanya ini coba? Betul, itu iman kamu, tetapi kita ini janganlah begitu. Tetapi kita ini di ranah diskusi. Masa kamu mengatakan bahwa malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan, tetapi penjelasan kamu jadi manusia. Bahkan kamu mengatakan Tuhan tidak diketahui. Bahkan kamu belum menjawab tadi apa yang saya tanyakan. Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa atau Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan Roh Kudus? Itu yang harus kau jawab. Bukan kau lari ke goa, laki-laki berguru di goa keluar jadi nabi. Ingat loh, Yesus itu masuk ke goa, mayatnya masuk keluar jadi Tuhan. Bagaimana ceritanya nih? Yesus ketika disalibkan, setelah itu dikuburkan, dia itu bukan dikuburkan di dalam tanah, dimasukkan ke goa. Wajar seorang manusia masuk ke dalam goa keluar jadi nabi, itu wajar. Yang tidak wajar itu ada mayat masuk ke goa keluar jadi Tuhan, bukan jadi hantu. Coba. Dan kalian merasakan bahwa kami ini menghujat kalian. Kalian sendiri yang menghujat diri kalian sendiri. Apa salahnya kalian mengikuti apa perkataan Yesus? Tempatkanlah Yesus pada tempatnya. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam Bible? Percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran dari manusia. Jadi percuma. Di sini sabar dulu, kau ini sudah kepanasan. Sedikit lagi. Ya. Jadi tempatkanlah Yesus pada tempatnya, Ica. Kami orang Islam datang ke sini berdiskusi dengan kalian, itu bukan berarti mau menghujat kalian, tidak. Tetapi kami pengen mengatakan kepada kalian bahwa di luar Islam tidak ada keselamatan. Bagaimana kalian menyimpulkan bahwa kalian ini selamat, sementara juru selamat kalian saja nyangkut di kayu salib? Aku adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan manusia dari dunia ini sampai ke kerajaan surga Bapa. Tiba-tiba disalib. Eli Eli lama sekali. Eli Eli lak sabaktani. Bapakku, Allahku, kenapakah engkau meninggalkan aku? Katanya juru selamat, tapi kok tidak selamat di kayu salib? Bagaimana dia bisa menyelamatkan Ica sementara dirinya di atas kayu salib saja tidak bisa selamat? Sudah selesai. Silakan kau sanggah, ya. Buktikan sama saya, ingat ya Ica, buktikan sama saya kalau Yesus itu Tuhan tanpa dalil yang bisa saya bantahkan. Ketika kamu mengatakan tadi Lukas 2 nomor 11, kamu mengatakan Lukas 2 nomor 11 Tuhan lahir. Tetapi Lukas 2 nomor 22 Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Lukas 1:31 malaikat katakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Bagaimana di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan? Beritanya kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan, emang dia berubah dalam kandungan? Carikan saya satu dalil. Ica, perhatikan bahasa saya ya, carikan saya satu dalil yang membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan tanpa saya bisa membantah dengan dalil yang lain. Ya, itu. Tanpa saya bisa membantah dengan dalil yang lain. Karena kamu berbicara dengan saya ini yang orang masih punya akal yang waras, bukan orang yang modal imani saja. Silakan.
Ya. Jangan nangis lagi. Nanti seperti film Indosiar lagi kita berdua nih. Soalnya kalau kau nangis saya rasa bersalah begitu. Padahal saya mau ajak kamu dalam kebaikan loh. Ya kan, udah pakai kacamata hitam, makanya matanya begitu. Orang ketawa dibilang nangis, orang nangis dibilang ketawa. Begini manusia gitu. Jangan emosi, Cang. Oke, Jangan udah, emosi. lanjut, ini bagaimana? Iya, oke. Aduh Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Lucu kadang-kadang nih si loading. Memang loading, memang otaknya bener-bener loading, bener. Sorry. Nah, kenapa saya bilang loading? Loadingnya lambat banget, weh. Sumpah, loadingnya lambat banget. Dia cuma ambil satu ayat, tok stuck di situ aja. Seharusnya kalau orang yang dia itu pemikirannya luas, yang orang yang dia berpikiran cerdas, yang IQ-nya rata-rata ke atas, ya, dia pasti akan mencari tahu nih. Ibaratkan kita sudah kasih tahu, ya, kita sudah kasih tahu jawabannya. Oh, dikasih tahu di ini dibaca nih. Nah, tapi di sini kalau yang saya lihat sih dia nggak akan pernah menerima, tapi percuma gitu loh. Orang yang nggak mau menerima jawaban dan hanya stuck di situ aja, saya jadi bingung. Bingungnya itu dalam arti apa? Ini saya menghadapi orang yang IQ rata-rata ke bawah, nanti saya ikutan menjadi rata-rata ke bawah IQ saya. Gitu loh. Sayang dong, gila aja kali, ya kan? Sekolah tinggi-tinggi tiba-tiba dapat apa namanya, kita mengajarkan orang sampai stuck sampai semana pun tapi dia nggak mau nerima, sama-sama jadi kita ikut-ikutan itu. Karena di dalam Alkitab sudah dituliskan bergaul apa janganlah memberikan apa tuh dia kepada anjing ya. Janganlah memberikan apa tuh kepada anjing gitu ya. Apa tuh namanya tadi? Nah, ini bagian saya. Iya, maksudnya jawab, jangan curhat kan? Hanya bingung sendiri. Oh iya. Kamu begini, saya diam. Tadi saya sambil makan apa? Maaf ya, bukannya saya tidak mau menghormati kalian pada saat saya makan, maaf. Karena saya pikir ini udah jam 3 ya kan, saya harus ngemil untuk ada masuk ke dalam perut saya gitu, biar otak saya juga nggak loading sama sisi loading sebelah. Nah, jadi saya mohon maaf karena saya makan di depan kalian, saya minta maaf. Nah, cuman di sini kenapa saya bilang tadi saya sudah jawab, Ica mana, dan saya sudah jawab gitu loh. Saya sudah jawab yang Lukas 2 ayat 11, saya sudah jawab Lukas 2 ayat 20, saya sudah jawab, tapi dia nggak akan terima. Sampai dia mengambil lagi ayat di mana dikatakan di Matius ya, di Matius 20 yang bercerita tentang malaikat menyuruh untuk karena di situ setiap anak laki-laki itu akan diapain. Nah, oke, di mana tadi ayatnya? Oke, pembunuhan ya, itu berbicara di Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ini berbicara tentang anak-anak yang akan dihabiskan gitu loh. Dan pada saat itu Yusuf ya, pada saat itu apa? Ini anak yang harus yang seharusnya memberitahukan ini harus diselamatkan. Karena dia anak manusia, dia tidak ada anak bayi yang bilang ting menghilang, itu jin, setan. Itu bukan Tuhan. Dia itu namanya jin. Kalau jin itu ya, mau dia anak-anak mau jadi apa, dia menghilang, ting, dia bisa menghilang. Ya. Ini tidak, ini berbicara tentang anak manusia yang harus diselamatkan oleh orang tuanya. Kenapa Tuhan harus diselamatkan? Karena dia masih kecil. Ya.
Kalau kalian nggak nangkep, ya, Sabar, Tuhan masih kecil. Saya tertawa, Tuhan masih kecil. Oh iya iya. Nggak salah loh, Ding. Ini saya yang berbicara, ya. Kalau kalian mau bilang apa kayak itu urusan kalian, saya tidak mau ambil pusing, gitu loh. Karena saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, gitu. Ya, yang dimana anak-anak yang dimana, apakah pada saat itu harus menghilang? Saya sudah katakan itu bukan jin, bukan hantu yang bisa menghilang kemanapun. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita, ya. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dalam penebusan dosa, gitu loh. Dia datang bukan untuk menjadi jingkomang kesana kemari yang sama seperti dia nggak ke situ. Dia tujuannya nggak begitu, gitu. Tetapi harus mengikuti proses, ya. Harus mengikuti proses di mana pada saat itu anak-anak akan, itu makanya dikatakan di dalam ayat 16, ya. Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Karena malaikat tahu sehingga diberitahukan untuk menyelamatkannya. Kalau kalian tertawa dengan hal itu tuh urusan kalian. Karena secara manusia, secara logika, ya itu harus terjadi, gitu loh. Tetapi kalau berbicara kok Tuhan itu berbicara tentang keilahiannya. Dan itu apakah waktu masih bayi dia memberitahukan, berbicara, hai para kabur orang, itu setan dan rojim, gitu, ya. Iya, memang begini, kita harus mengajarkan anak-anak PAUD ini begini. Karena kalau anak-anak PAUD ini, ya, mereka tidak akan paham, karena mereka itu, ya, namanya anak-anak PAUD gimana sih, ya. Anak PAUD itu butuh arahan. Anak PAUD itu butuh yang namanya butuh pengajaran. Sehingga kita yang waras itu memberitahukan dengan supaya masuk ke dalam pikirannya, gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk, itu urusan dia, ya. Nah, karena apa? Pemikirannya anak PAUD, tetapi dia itu sudah besar, gitu. Nah, jadi berbicara, tadi saya sudah sampaikan, ya. Kenapa kenapa Tuhan itu harus diselamatkan? Ini berbicara tentang di mana Raja Herodes akan membunuh anak-anak, ya, di bawah 2 tahun, sehingga malaikat menyampaikan untuk menyelamatkannya, gitu loh. Kok Tuhan harus diselamatkan? Terserah kalian berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena dia datang bukan untuk bermain-main. Dia datang bukan untuk menghilang ke sana kemari. Dia jadi anak bayi, dia menghilang ting tang kayak gitu, enggak, beda. Dia datang dengan proses di mana dia dilahirkan, dibesarkan, ya, seperti layaknya manusia biasa. Tetapi pada saat waktunya, dia harus menyampaikan segala kehendak Allah Bapa ini melalui dirinya, gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau terima itu urusan, nggak terima itu urusan kalian, gitu. Tetapi saya akan sampaikan tadi saya sudah jelaskan kenapa, ya, dan kenapa Tuhan itu harus diselamatkan, kenapa harus itu saya sudah sampaikan dari tadi, itu udah saya sampaikan. Saya sudah sampaikan tapi tidak mau dapat, tapi tidak mau mengerti, tapi tidak mau mendengar. Dia hanya seperti ini. 2 tambah 2, dia taunya hanya itu aja. 2 tambah 2, 4. Udah, tik. Gua gak mau tahu lagi. Gua gak mau urus. Gua gak mau open. Cuman itu aja yang dia pikirkan. Itu adalah, boleh tanya. Kita boleh tanya sama orang yang ini ya, yang dia itu memberi, yang pengajaran yang IQ tinggi ya. Itu ada tuh. Nah, kalau orang yang seperti itu stuck di situ, itu manusia di bawah rata-rata, gitu. Itu manusia di bawah rata-rata. Karena apa? Dia tidak akan mau mendengarkan penjelasan dari orang tersebut, gitu loh. Sudah dijelaskan kenapa dia hanya stuck di situ aja, stuck
stuck di mana? Kalau dia bilang, oh tidak masuk akal, di mana tidak masuk akalnya? Di mana tidak masuk akalnya manusia harus diselamatkan? Manusia harus diselamatkan dong. Dia masih kecil, harus diselamatkan. Kalau dia kalau dia udah berproses, dia udah besar, dia sudah mengetahui, ya kan? Apa perlu lagi untuk tidak? Logika, guys. Ya kan? Logika, manusia, ayo kita pakai akal pikiran kita. Jangan stuck di situ aja. Nah, sama seperti kalau dipikir Sudah? loading. Oh iya, jangan panjang-panjang. Soalnya saya mau persiapan maghrib loh. Oh iya, silakan. Loadingnya tadi. Iya, silakan. Mau pemberitahuan, saya mau persiapan maghrib. Cepat-cepat dong, biar saya bisa sanggah. Giliran loading nangis, aku dengerin dengan senang hati, ya kan. Giliran kita beritahu, dia nggak terima, kejang-kejang. Ih, loading, nggak boleh gitu, egois banget sih loading. Itu percuma kacamata besar, matanya kecil loading. Kau nih, kau besarkan aja kacamatamu, ya kan. Kacamata terlalu besar kan. Gini Ica, saya mau di sini kan, saya kan di timur. Dengar dulu, iya, sebentar saja. Giliran Di sini bukan curhat. Saya mau sanggah sedikit, habis itu saya persiapan mau maghrib. Giliran Anda ini saya. Iya, silakan. Iya, jangan lama-lama, soalnya saya mau maghrib, silakan. Alasan mau maghrib lagi tuh begini nih manusia. Begini manusia bebal. Dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih tahu malah kabur. Begini nih manusia kebanyakan. Begini. Ya kan? Dikasih tahu tidak mau dengar, diajarkan dia bebal, dikasih pengajar, dia kabur. Ini bebalin bener-bener. Aduh, Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan. Udah, boleh saya sanggah sedikit? Masih ada yang Oh iya. kamu framing. Nah, Iya, jangan lama-lama lah. Masa saya dengar curhat kamu terus? Bagaimana kau ini? Iya, cepat. Iya, cepat. Kamu sakit ya. Kamu kalau mau membuyarin pikiran aku, kamu banyak berdoa dulu di situ. Oh, Bukan Ica, saya ini kan tinggal begini. Saya ini kan di daerah timur. Kan beda 2 jam kita. Di sini sudah mau masuk maghrib. Jangan sampai sebentar. Bukan, maksudnya cepat saya bisa sanggah satu kali ini. Bukan, silakan. Lanjut. Jangan banyak alasan, ya. Giliran kamu curhat panjang lebar kali tinggi kali ini, tapi dapatnya nggak tahu apa yang mau didapat. Tiba-tiba kamu tuh, saya mau tuh sholat, saya mau ini. Saya mau sholat, saya mau ini, selalu punya alasan, ya kan? Nggak perlu beralasan seperti itu. Makanya jangan berasumsi liar, sehingga kebodohan sendiri akan terlihat, gitu. Sesuai data, supaya apa? Pengajaran itu dapat, gitu loh. Kalau kamu berasumsi liar, ya dapatnya seperti itu, gitu loh. Merasa udah cukup. Kalau kita datang untuk memberikan pengajaran kepada seseorang, kita akan bertahan. Tetapi kalau kita datang untuk berasumsi liar, untuk ada hal yang tidak baik, dia akan mundur sendiri, gitu loh. Ya, makanya saya katakan tadi sama seperti yang tadi kamu bilang tadi, banyak ayat-ayat yang kamu sampaikan kepada saya, gitu loh. Banyak ayat-ayat yang kamu framing. Nah, tapi saya sudah sampaikan, kamu tidak mau dengar, gitu loh. Jadi, tapi tetap aja kok Tuhan. Tapi nggak ada masalah sih, itu urusan kalian. Loading. Iya, harus cerita karena dia tadi curhat, saya dengarkan. Ya kan, dia bicara, dia framing tentang Alkitab. Mana satu ayat, di mana ada ayatnya tentang ketuhanan? Biar saya tidak lompat-lompat, saya kasih tahu ayatnya. Tidak terima, padahal itu udah ada jawabannya. Dia tidak terima. Ujung-ujungnya saya mau sholat, kata dia. Kan bukan alasan. Nah, jadi
Kalau misalkan kamu mau tahu tentang Alkitab loh, Ding, kamu tanya aja. Ica, ayat Alkitab, firman Tuhan ayat ini apa? Tolong kasih pemahaman, gitu. Nah, saya akan beritahukan daripada kamu datang ke sini namanya membuat kericuhan. Karena apa, kita di sini ya. Nah, jadi tadi udah ya, udah saya jawab ya. Saya sudah jawab tentang yang kamu bilang tadi. Nah, tadi framing tadi ayat Alkitab yang bicara tentang apa tadi? Tentang bebong udah saya jelaskan. Kalau kamu nggak nangkep juga, aku nggak tahu juga. Bebong saya sudah dijelaskan kenapa seperti itu. Nah, ada lagi Tuhan, kenapa engkau bernubuat nabi namaku? Nah, itu di Yohanes 7 ya. Matius 7 apa Yohanes 7 sih? Nah, oke. 17 ya. Oke, Yohanes 17 ya. Yohanes 17 di situ dikatakan sebab bukannya. Oh, inilah hidup yang kekal itu. Nah, itu berbicara hidup, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu juga saya sudah jelaskan di mana di situ ya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Kenapa dia mengatakan untuk menyembah Allah Bapa? Kenapa harus menyembah Allah Bapa? Karena di sini dia ini berbicara tentang dia datang ke dunia itu sebagai utusan untuk menerima firman Allah agar firman Allah ini menjadi manusia. Itu Yohanes 1:14. Itu saya juga sudah jelaskan. Nah, tapi kalau kamu tidak mau menerima, itu urusan kamu. Nah, ada lagi ayat yang kamu bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat nabi namamu. Kenapa engkau melemparkan aku? Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Kebanyakan orang berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Tuhannya. Dia bernubuat demi nama Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa itu Tuhannya. Padahal di situ sudah dijelaskan siapa dia, sudah dikasih tahu dia datang untuk apa. Tetapi tidak ada yang mau dengarin. Nah, sama seperti kalian, domba-domba yang tersesat. Kalian ini adalah bagian-bagian domba-domba yang tersesat. Kalian ini adalah domba-domba yang harus diselamatkan. Jangan sampai Yesus Kristus menyatakan seperti itu kepada kalian. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Kalian bicara Tuhan, oh Tuhan. Tapi kalian tidak mengenal siapa Tuhan kalian. Gitu loh, ya. Kalian hanya mengenal satu saja. Allah, maaf ya, beribu kali maaf. Yaitu dia, yang kalian sesembahan kalian itu. Kalian hanya mengenal itu. Dan kalian berpikir bahwa itu adalah Tuhan. Sedangkan kalau dipikir secara logika kita, ya, secara logika kita, wahyu, kalau dikatakan nabi itu dialah yang bernubuat. Yang dikatakan nabi, ya, kita berbicara tentang nabi, ya. Nabi itu adalah yang menerima wahyu dari Sang Pencipta. Itu nabi. Rasul adalah, ya, pengajar. Rasul adalah pengajar, rasul adalah yang mengajarkan kepada umatnya. Itu, camkan ya. Nabi adalah penerima wahyu dari Sang Pencipta. Rasul adalah pengajar. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi atau bukan? Gitu loh. Nabi Muhammad ini nabi apa bukan? Karena apa? Setahu saya, ya, nabi itu harus menerima wahyu dari Sang Pencipta langsung. Gak bisa. Nabi itu itu kan namanya utusan begini bla 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 bla. Dia bilang gitu. Ya. Allah aja bisa datang kepada Musa melalui bilik, melalui pohon. Kenapa kepada pilihannya yang membawa agamanya dia tidak bisa bertemu? Kalau kalian berbicara tentang hadis, maaf, saya tidak akan percaya kepada hadis. Karena di dalam Al-Quran juga dituliskan, ya, orang-orang akan berpikiran secara pikirannya sendiri.
dengan ilmunya sendiri. Itu dituliskan dalam Al-Quran. Dan saya tidak akan mau percaya kepada Al-Quran, kepada hadis. Dan saya hanya bertumpu kepada Al-Quran, gitu. Al-Quran sendiri yang menegaskan, gitu. Makanya saya tidak percaya kepada hadis. Nah, kalau berbicara tentang wahyu, seharusnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu sendiri. Jangan turun kepada Musa, bisa, kepada dia nggak bisa. Kalau dikatakan rasul, maaf, beribu kali maaf, ya. Kalau Nabi Muhammad dikatakan rasul, bisa jadi, tetapi rasulnya bukan rasul sang pencipta, tetapi rasulnya malaikat Jibril yang ada di dalam gua, gitu. Itu pandangan saya, ya. Kalau Nabi Muhammad itu dikatakan rasul, betul. Ini maaf, beribu kali maaf. Itu pandangan saya sebagai orang awam. Kalau dikatakan rasul, ya betul, saya setuju, dia adalah rasul. Tetapi rasul dari malaikat Jibril yang ada di dalam gua. Karena apa? Malaikat Jibril sendirilah, ya, yang memberitahukan itu, gitu. Karena setiap nabi akan dapat wahyu dari sang penciptanya langsung. Logikanya aja, mari kita berpikir secara logika, ya. Allah bisa turun ke dunia menampakkan diri kepada Musa dalam bilik, ya, di balik pohon. Dia sanggup untuk melakukan itu. Tetapi kenapa kepada pilihannya Nabi Muhammad yang membawa agamanya, dia tidak bisa menampakkan diri, gitu. Dia tidak bisa menampakkan diri dan dia tidak bisa bertemu langsung kepada. Kalau hadis saya nggak percaya, itu urusan kalian, gitu. Dia tidak menampakkan. Seharusnya di dalam Al-Quran satu aja dituliskan bahwa Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, dan pada saat itu ada yang menyatakan sama seperti Allah bertemu dengan Musa, gitu loh, gitu. ACP apa nih? Oke.